Laporan akhir praktikum agroklimatologi, klasifikasi dan neraca curah hujan dengan dosen pengampu Cik Salmiati, MPD, PhD. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risa Oliana dengan NIM 2502049 dari Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan. Latar belakang agroklimatologi mempelajari hubungan antara iklim dengan kegiatan pertanian. Salah satu unsur iklim yang paling berpengaruh adalah curah hujan karena menentukan ketersediaan air bagi tanaman. Analisis klasifikasi curah hujan dilakukan untuk mengetahui tipe iklim suatu wilayah berdasarkan jumlah bulan basah dan juga bulan kering. Sedangkan neraca curah hujan digunakan untuk mengetahui kondisi surplus dan defisit air. Data tersebut penting dalam menentukan pola tanam, jenis tanaman, serta kebutuhan irigasi agar produksi pertanian dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, praktikum klasifikasi dan neraca curah hujan dilakukan agar mahasiswa dapat memahami kondisi iklim dan pengaruhnya terhadap pertanian. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mengetahui cara mengklasifikasikan curah hujan berdasarkan data iklim. Kemudian yang kedua, menganalisis kondisi surplus dan defisit air melalui neraca curah hujan. Untuk prosedur kerja pada praktikum kali ini hanya menggunakan Excel, laptop, dan juga data yang telah disediakan. Berdasarkan tabel data curah hujan Jakarta tahun 2015 sampai 2024, terlihat bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dan juga Februari dengan rata-rata masing-masing sebesar 328 mm dan juga 348 mm. Tingginya curah hujan pada awal tahun menunjukkan bahwa Jakarta mengalami puncak musim hujan pada periode tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh angin muson barat yang membawa banyak uap air dari lautan ke wilayah Indonesia. Setelah bulan Februari, curah hujan mulai menurun secara bertahap hingga mencapai titik terendah pada bulan Agustus, yaitu 55,5 mm. Rendahnya curah hujan pada pertengahan tahun menunjukkan terjadinya musim kemarau. Curah hujan kemudian kembali meningkat pada bulan Oktober hingga Desember sebagai tanda masuknya musim hujan kembali. Pola ini menunjukkan bahwa Jakarta memiliki pola iklim monosual tropis dengan perbedaan jelas antara musim hujan dan musim kemarau. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi aktivitas pertanian, terutama dalam menentukan waktu tanam dan pengelolaan air. Berdasarkan klasifikasi Oldman pada tabel bulan Januari, Februari, Maret, April, November, dan Desember termasuk ke dalam bulan basah karena curah hujannya lebih dari 200 mm. Bulan Mei dikategorikan sebagai bulan lembab karena curah hujannya berada antara 100 sampai 200 mm. Sedangkan pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan juga September termasuk bulan kering karena curah hujannya kurang dari 100 mm. Dari hasil tersebut diperoleh jumlah bulan basah sebanyak 5-6 bulan sehingga wilayah ini termasuk tipe iklim C dengan karakteristik agak basah. Tipe iklim ini cukup baik untuk kegiatan pertanian karena masih memiliki ketersediaan air yang cukup selama musim hujan. Namun, pada musim kemarau diperlukan pengelolaan air yang baik agar tanaman tidak mengalami kekurangan air.
Klasifikasi Oldman biasanya digunakan untuk menentukan pola tanam yang sesuai dengan kondisi iklim suatu wilayah. Berdasarkan tabel curah hujan dan nilai PET, terlihat bahwa bulan Januari hingga April mengalami surplus air karena jumlah curah hujan lebih besar dibandingkan evapotranspirasi atau ET, yaitu sebesar 120 mm. Surplus terjadi pada bulan Februari dengan nilai 228 mm. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan air pada periode tersebut sangat cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Sebaliknya, bulan Juni hingga Oktober mengalami defisit air karena curah hujan lebih rendah dibandingkan evapotranspirasi. Defisit terbesar terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar min 64,5 mm. Kondisi defisit air menunjukkan bahwa penguapan lebih tinggi dibandingkan air yang diterima dari hujan, sehingga tanaman itu berpotensi mengalami kekurangan air. Oleh karena itu, pada musim kemarau diperlukan sistem irigasi atau pemilihan tanaman yang tahan terhadap kekeringan agar produktivitas tanaman tetap terjaga. Berdasarkan hasil analisis potensi defisit air pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Desember mengalami surplus air karena curah hujan lebih tinggi daripada kebutuhan evapotranspirasi tanaman. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan air tanah cukup melimpah dan sangat mendukung kegiatan pertanian, terutama untuk tanaman yang membutuhkan banyak air seperti padi. Sementara itu, bulan Mei hingga Oktober mengalami defisit air karena jumlah hujan lebih rendah dibandingkan kebutuhan air tanaman. Kondisi defisit ini dapat menyebabkan tanah menjadi lebih kering sehingga pertumbuhan tanaman dapat terganggu apabila tidak tersedia irigasi tambahan. Semakin lama proses defisit air berlangsung, maka semakin besar pula penurunan hasil pertanian. Oleh karena itu, analisis defisit air penting dilakukan untuk menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi iklim setempat. Berdasarkan tabel rekomendasi pola tanam, musim hujan pada bulan Januari sampai April sangat cocok digunakan untuk menanam padi, jagung, dan kedelai karena ketersediaan air masih tinggi. Pada akhir musim hujan, tanaman seperti kacang tanah dan jagung masih dapat dibudidayakan karena kebutuhan airnya lebih rendah dibandingkan padi. Sedangkan pada musim kemarau, yaitu pada bulan Juni sampai Oktober, disarankan untuk menanam tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan seperti ubi kayu, cabai, tomat, dan juga kangkung. Pola tanam alternatif ini bertujuan untuk mengurangi risiko gagal panen akibat kekurangan air pada musim kemarau. Penyesuaian pola tanam berdasarkan kondisi curah hujan sangat penting agar penggunaan air menjadi lebih efisien dan hasil pertanian tetap optimal sepanjang tahun. Baiklah, sampailah kita pada kesimpulan. Jadi, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa analisis klasifikasi dan juga neraca curah hujan sangat penting dalam bidang pertanian. Klasifikasi curah hujan membantu menentukan tipe iklim dan pola tanam yang sesuai. Sedangkan neraca curah hujan menunjukkan kondisi surplus dan defisit air pada suatu wilayah. Dengan memahami data curah hujan, perencanaan pertanian dapat dilakukan lebih efektif sehingga resiko kekurangan air dan gagal panen dapat dikurangi. Berikut adalah daftar pustakanya. Baiklah, mungkin itu saja laporan yang dapat saya bacakan dan saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Risa Uliana pamit undur diri dan sampai jumpa di pertemuan praktikum selanjutnya. Bye-bye.